Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua yang sedang menyaksikan video pembelajaran kali ini. Video pembelajaran ini adalah lanjutan dari video pembelajaran minggu lalu, yang mana minggu lalu kita mempelajari mengenai bab klasifikasi, yang mana klasifikasi itu terbagi menjadi 5 kingdom ya. Ada Monera, Protista, lalu ada Fungi, kemudian ada Animalia dan Plantae. Yang mana hari ini kita akan mempelajari mengenai kingdom Plantae ini, atau disebut juga dengan kerajaan dari tumbuhan ya. Nah, untuk pembagiannya langsung saja kita bahas. Kingdom Plantae ini terbagi menjadi dua ya, berdasarkan ada atau tidaknya pembuluh pada tubuhnya. Yang pertama yaitu Tracheophyta, yang mana mereka adalah tumbuhan yang memiliki pembuluh atau disebut juga dengan tumbuhan berpembuluh. Ada juga Artracheophyta, yaitu tumbuhan yang tidak berpembuluh ya. Nah, contoh dari Tracheophyta atau tumbuhan berpembuluh itu adalah Pteridophyta, yang mana Pteridophyta ini adalah jenis dari tumbuhan paku. Dan yang kedua ada Spermatophyta atau tumbuhan biji ya. Nah, lalu untuk yang Artracheophyta atau tumbuhan yang tidak berpembuluh, contohnya adalah satu yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut. Kemudian kita bahas yang dimaksud dengan tumbuhan berpembuluh itu adalah tumbuhan yang mereka itu memiliki alat untuk peredaran makanannya ya. Contoh misalkan dari tanah, mereka mengangkut sari-sari makanan berupa air, mineral, unsur hara, dan lain-lain ya. Lalu hasil pengangkutan dari proses fotosintesis juga diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi mereka memiliki alatnya, yang mana untuk yang berpembuluh itu mereka punya alat berupa silem dan flum ya. Sedangkan kalau untuk yang tidak berpembuluh, mereka tidak memiliki alat tersebut, tidak ada silem dan flumnya. Lalu bagaimana cara mereka mengedarkan sari-sari makanannya? Yaitu dengan proses difusi. Nah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama kita bahas dulu dimulai dari tumbuhan paku atau disebut juga dengan Pteridophyta ya. Nah, tumbuhan paku ini sebenarnya banyak atau sering kalian temukan di sekitar kalian ya. Kalau untuk bahasa daerahnya mungkin kalian bilang salah satu contohnya nih ada tumbuhan tatatoan ya, atau yang mana ketika daunnya tersebut ditepukan di bagian kulit kita, mereka bisa menggambarkan bagian dari daun tersebut ya. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan paku ini yang pertama itu multiseluler. Arti dari multiseluler ini apa? Artinya tumbuhan tersebut memiliki sel yang banyak sehingga tampak dengan jelas dan nyata tanpa menggunakan mikroskop ya. Karena jenis dari kingdom Plantae ini hampir semuanya sudah merupakan multiseluler. Lalu yang kedua, mereka eukariot ya. Ini sudah memiliki kemajuan, yang mana eukariot itu adalah makhluk hidup yang dilengkapi dengan inti membran sel. Lalu ciri berikutnya autotrop. Autotrop ini mereka bisa membuat makanannya sendiri melalui proses yang disebut dengan fotosintesis. Kenapa? Karena memang mereka memiliki zat hijau daun atau disebut juga dengan klorofil ya. Beda halnya dengan fungi. Walaupun sekilas seperti tumbuhan, tetapi mereka tidak digolongkan ke dalam kingdom Plantae karena salah satu faktornya mereka tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis ini. Ya. Lalu ciri berikutnya berdasarkan struktur tubuhnya. Ya, tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta ini disebut juga dengan tumbuhan yang sudah berkormus. Arti kormus itu mereka punya akar, batang, dan daun yang sejati ya. Jadi bisa dibedakan mana akarnya, mana batangnya, dan mana juga daunnya.
Nah, untuk daun sendiri itu di sini ibu bagi menjadi dua, ada berdasarkan ukuran dan ada berdasarkan fungsi. Ada yang ukurannya itu makrofil dan ada mikrofil. Arti dari makro itu adalah daun yang berukuran besar, sedangkan mikrofilnya berukuran kecil. Lalu fungsinya ada yang trofofil, ada yang sporopil. Kalau trofofil ini biasa juga disebut dengan daun yang steril. Kenapa steril? Karena dia tidak menghasilkan spora. Sedangkan kalau yang sporopil itu daun yang penghasil spora. Yang mana sporanya itu? Nih kalau kalian lihat di bagian ujung-ujung daun dari Pteridophyta atau tumbuhan paku itu memiliki bintik-bintik seperti ini ya, di mana ini tuh disebut dengan sorus. Sorus ini adalah kotak spora ya. Jadi di situ terdapat spora untuk proses perkembangbiakan. Makanya disebut dengan sporopil, ada juga yang tropopil. Berdasarkan klasifikasinya atau pengelompokan ya. Jadi tumbuhan paku ini dikelompokkan lagi berdasarkan bentuknya. Ya, yang pertama ada Pteridopsida atau disebut juga dengan paku sejati ya. Contohnya adalah Adiatum atau supril dan Marsilea atau semanggi. Lalu ada Psilopsida atau paku purba. Contohnya adalah Psilotum sp. Dan Lycopsida ya, ini paku kawat. Contohnya adalah Lycopodium sp. Yang keempat Esetopsida atau paku ekor kuda. Contohnya Equisetum sp. Nah, lalu jenis-jenis dari tumbuhan paku berdasarkan kepemilikan sporanya. Ada yang homospora atau juga disebut dengan isospora. Nah, homospora ini, homo itu kan artinya sama ya. Jadi antara gamet jantan dengan betinanya itu sama gitu, bentuknya sama. Kemudian ada yang heterospora. Kalau heterospora ukuran dan jenisnya itu berbeda. Ya, kepemilikan sporanya pada jantan dan betina ukuran dan jenisnya berbeda. Kalau yang homospora contohnya adalah Lycopodium sp. Sedangkan yang heterospora contohnya Celogirella sp. Ada juga paku peralihan atau yang disebut juga dengan campuran. Nah, ini contohnya Equisetum sp. Lalu dalam reproduksinya ya, tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku ini memiliki cara reproduksi dengan proses yang disebut dengan metagenesis atau pergiliran keturunan. Apa yang dimaksud dengan pergiliran keturunan ini? Jadi ada dua cara ya. Yang pertama yaitu dengan proses gametopit dan yang kedua dengan proses sporopit. Proses yang pertama yaitu gametopit dimulai terlebih dahulu dari adanya spora. Nah, karena ciri khasnya itu mereka berkembang biak dengan spora. Spora ini nantinya akan berkembang menjadi protalium. Dari protalium ada archegonium, yang mana menghasilkan opum, berarti ini adalah betinanya, dan antheridium menghasilkan sperma, artinya itu adalah jantan. Opum dan sperma mengalami peleburan yang disebut juga dengan zigot. Ya. Lalu zigot ini akan berkembang menjadi tumbuhan paku, lalu berkembang lagi menjadi sporopil, sporangium, dan nantinya akan kembali menghasilkan spora. Pertumbuhan dari spora sampai ke pembentukan opum dan sperma itu disebut dengan proses gametopit. Sedangkan dari zigot sampai spora ini adalah fase sporopit. Nah, di sini ada N dan 2N atau haploid dan diploid ya. Kalau untuk spora ini hanya satu N-nya, artinya adalah haploid. Sedangkan
spora sampai archegonium dan antheridium itu haploid ya. Sedangkan ketika pembentukan ovum dan sperma juga sama masih haploid, tetapi ketika ovum dan sperma melebur melalui proses yang disebut dengan zigot, maka berubah menjadi diploid karena di sini ada peleburan ya. Lalu tumbuhan paku juga sama, yaitu diploid sampai ke fase sporangium masih dalam fase diploid, sedangkan setelah pembentukan spora kembali lagi ke haploid. Seperti itu ya. Jadi untuk tumbuhan paku itu kembali lagi Ibu review ya. Jadi tumbuhan paku atau disebut juga dengan Pteridophyta. Ini adalah ciri-cirinya: multiseluler, eukariotik, autotrof, dan struktur tubuhnya berkormus. Arti kormus itu mereka sudah bisa dibedakan mana akar, batang, dan daunnya. Lalu klasifikasinya ada paku sejati, ada paku purba, dan paku kawat, serta paku ekor kuda. Di sini ada jenis pertumbuhan paku berdasarkan sporanya, kepemilikan sporanya. Ada proses juga yang disebut dengan metagenesis untuk proses reproduksinya, artinya adalah pergiliran keturunan. Lalu di sini gambar pada tumbuhan paku ya, khususnya pada bagian daun. Ini tadi ada bagian sorus, yang yaitu sorus itu adalah kotak spora. Dan ada juga bagian circinet, yang mana circinet ini adalah daun muda yang masih bentuknya itu menggulung. Gitu. Ya, nah itu saja untuk penjelasan mengenai Pteridophyta atau tumbuhan paku. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas Spermatophyta dan Bryophyta. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.